Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Traka, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di Raka, oke? Ya, kali itu kita akan membawain sebuah anime yang sangat bagus sekali. Ya, judul anime sendiri itu adalah judul anime sendiri ini adalah Shinji Keno Kodo Motachi. Ya, bagus-bagus lah ya buat anime romcom komedi. Ya, di anime lu ini akan nyeritain bakal sebuah keluarga dan akan berfokus pada tokoh utama yaitu si putra sulung yaitu adalah Arata. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung ke alur ceritanya aja. Let's go. Ya, sebelum itu jangan lupa di-subscribe dulu dan di-like channel ini biar channel ini tuh berkembang, oke? Terima kasih untuk semuanya. Ayo kita langsung ke episode pertama. Episode satu. Di distrik Seijo, Setagawa, Tokyo, ada sebuah keluarga tajir melintir bernama keluarga Shinji. Bukan keluarga biasa, rumah mereka tuh mewah banget. Dan di dalamnya tinggal 7 orang bersaudara yang cakepnya bikin netizen auto salah fokus. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu kan. Nah, udah kayak surga dunia saja. Cah. Yang paling tua namanya adalah Harata, si putra sulung yang kayaknya bakal jadi poros drama nih. Lagi ngobrol sama adiknya Sion soal cinta. Sion nanya soal gebetan Harata dan malah ngebahas gimana dia bisa dapat pacar juga. Jawaban Sion nggak jelas, ya cuman ngalir aja gitu kan. Kagak salah, tapi juga kagak bener juga jawabannya si Sion ya. Tapi nggak masalah. Ya namanya juga anak ketua keluarga tajir gitu kan. Cewek-cewek pasti ngelirik duluan, tinggal tunjuk ya kan. Gak lama kemudian muncul para saudari-saudarinya satu persatu. Mulai dari Aoka si kembarannya Arata. Entar dulu, bener kembar ya? Semoga aja bener, oke. Lalu ada Seha, si anak kedua. Lalu Bandri yang tertua, anak pertama. Lalu Minami si atlet. Dan yang terakhir adalah Kotono, si imut tapi juga pemalu. Kalau diurutkan dari yang paling tua itu adalah Bandri, lalu Seiha, Oka, lalu Arata, lalu Minami, dan Sion, dan terakhir adalah Kotono. Cewek rumah ini udah kayak salah paham deh. Mereka tuh kira Arata dan Chan ngomongin hal-hal cabul. Dan akhirnya Arata tuh digigit anjing. Ya, anjing peliharaan Aoka yang namanya Vel. Ya, begitulah ya. Namanya juga anak sulung gitu kan. Tapi tenang aja di sini tuh Arata kuat iman ya guys ya. Lagian dia masih perjaka dan karena ulang tahun Kotono sebentar lagi mereka semua sepakat buat jalan bareng ngerayain ulang tahunnya. Tapi sebelum itu kayaknya tuh ada permasalahan di antara Arata dan saudari-saudarinya. Ya karena kemarin tuh ada satu kejadian di mana Arata sama Kotono di ruangan tertutup. Ya nggak tahu kejadian apa soalnya kita belum sepil ya guys ya. Ternyata keluarga ini punya penggemar loh. Bahkan Sion punya fans cewek sendiri dan Arata juga ya cuman isinya cowok sih yang menyukai ototnya Arata gitu kan. Ya. Arta ngeluh katanya orang-orang cuma lihat dari luar, padahal di rumah penuh tekanan gitu kan. Ya Sion sih santai aja, buat dia tinggal bareng 5 cewek cakep tuh kayaknya anime harem romcom impiannya gitu kan. Dan ini adalah profil singkat tentang saudara-saudara si Winji. Yang pertama adalah Bandri, mahasiswa keperawatan, dewasa dan bijak tahun pertama. Lalu Seha, anak kedua, ketua eskul sains yang otaknya tuh encer parah. Lalu ada Aoka, anak ketiga, atlet renang dan kandidat ketua OSIS yang paling kuat. Dan keempat adalah Minami, juara tenis 3 kali dalam SMP dan dia adalah cewek tomboy yang sangat populer di cewek-cewek. Lalu yang terakhir adalah Kotono, anak kelima. Idol kalem tapi super introvert dan dia adalah kelas 3 SMP bro. Dia nanya soal Kotono lagi. Ya Arata langsung ngeles gitu kan. Tapi kelihatannya banget ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Lanjut malam hari saat pesta ulang tahun Kotono, Arata merenung di kamarnya. Dia mikir jadi anak sulung tuh bukannya cuma tanggung jawab tapi juga beban nasib gitu kan. Lalu pas pesta dimulai ayah mereka datang dan boom, pengumuman yang rubah segalanya. Ayahnya tuh bilang kalian semua bukanlah saudara kandung dan tidak memiliki hubungan darah. Gak bisa dibilang mereka adalah anak adopsi, kecuali Tion dan Minami. Mereka kembar, tapi ternyata Arata sama Aoka nih nggak kembar bro. 本当の兄弟ではない。Jadi intinya Arata dan Aoka tuh bukan kembar dan semuanya anak adopsi. Tapi mereka udah tinggal bareng selama 16 tahun. Jadi ya hubungan mereka tuh tetap aja kayak keluarga.
balik ke Arata yang lagi galau banget. Dia ke kamar mandi buat nenangin diri. Pas buka pintu, ternyata ada Kotono yang sedang mandi. Kotono malah minta tolong dibersihin punggungnya. Ya, sebenarnya Arata mau lari gitu, tapi gak bisa ya. Arata berusaha jaga jarak dan bilang, kamu harus bisa mandiri, jangan bergantung ke orang lain terus. Tapi Kotono jawab dengan lembut, iya, aku mengerti. Di tempat lain, Sion dan Aoka nih lagi ngobrol kawan. Aoka khawatir sama Kotono, tapi Sion tenang aja. Dia yakin kalau Kotono tuh bisa kuat ngadapin semuanya. Lagian dia juga pinter, jadi nggak ada masalah gitu kan. Sion juga bahas soal Arata. Meskipun mereka nggak sedarah, Arata tetap putra sulung. Yang berubah cuman hubungan biologis dan cara pandang mereka. Yon bilang kalau ini diumumin ke publik bisa rame. Bisa-bisa nikah antara saudara. Lalu, tiba-tiba, Kotono tuh meluk Arata dari belakang dengan lembut. Woi, woi, gimana nih? Ini gimana nih? Ya, begitulah hubungan keluarga yang hangat. Tapi ternyata bukan keluarga. Bukankah ini awal dari kisah cinta yang terlarang, tapi legal? あとはまあ兄弟同士での結婚とかかな。 Episode 2. Di kamar mandi, Arata dan Kotono tuh masih akur bareng di sisi lain. Aoka sama Sion tuh lagi ngomongin nikah antar saudara. Sion santai aja, dia cuma bilang bersyukur punya kakak yang secantik mereka, ya kan. Aoka malah nuduh Arata pikirannya aneh-aneh. Tapi Sion ngebelain tuh kan. Lagian dia juga cowok itu kan, jadi wajar aja. Oka penasaran, emangnya kemarin itu ada kejadian apa sama Kotono sama Arata? Dan disinilah diceritain. Ternyata kemarin tuh Arata ditembak sama Kotono. Ya dengan pemikiran gitu kan masih waras soalnya Arata tuh nolak. Akan tetapi Kotono tuh malah meluk Arata dari belakang. Dan berakhir kayak gitu kan Arata juga memberontak dan pada akhirnya berakhir Arata menindih Kotono. Oka langsung sakit kepala mikirin kelakuan Kotono. Sion bilang anak seumuran Kotono tuh suka bingung bedain antara rasa hormat dan suka. Jadi menurut Koton tuh rasa hormat itu adalah rasa cinta. Tapi sebenarnya tuh tidak begitu, oke? Jangan dianggap. Makanya Arata kena tuduh najis dan lainnya padahal dia cuma berusaha ngejaga perasaan Kotono. Di kamar mandi Arata tuh bilang ke Kotono, kamu tuh udah puber jadi wajar aja kalau suka salah sangka. Tapi aku adalah kakakmu. Aku bertanggung jawab untuk melindungimu sampai kamu jadi pengantin. Kotono tuh masuk ke backup lagi dan bilang kakak itu baik tapi nggak lembut. Kok makin lama kalimatnya ambigu banget gitu kan? Ya, tanpa mempedulikan itu kan Arata langsung pergi dari kamar mandi. Pintu berganti ke Bandri yang sedang masuk ke ruangan ayahnya. Mereka kita nggak tahu mereka lagi ngomongin apa, misterius banget gitu kan. Lalu lanjut ke Arata yang balik ke kamarnya. Udah ada Seha yang nungguin. Nongkrong di kamar orang kok kayak kamar sendiri gitu kan? Mantap. Seha nu bahas masa kecil, Seha tuh lagi bahas masa kecil, nostalgia tentang nentuin kamar pakai suite. Tiba-tiba dia tuh duduk di atas Arata. Woi, apaan ini woi? Kenapa aku iri banget? Gantian yuk Arata. Rata tuh panik dan tanya, kau ngapain Seha? Saya jawab, tenang, ini cuma masalah rahasia tingkat tinggi. Langsung pegang dada Arata. Ternyata Seha ini udah denger dan lihat ternyata Seha tuh udah denger dan lihat apa yang terjadi di kamar mandi tadi. Dia cuma mau analisis biologis buat ngecek perasaan Arata. Menurut Seha, Kotono tuh cuma salah sangka, ngira ngerasa ketergantungan itu adalah cinta. Tapi dia juga muji Arata karena udah bersikap dewasa sebagai kakak. Tapi Seha juga bilang hubungan darah atau enggak bukan penghalang buat hubungan romantis. Dan sebelum pergi, Seha juga bilang, meskipun ini cuma hubungan formal, aku tetap kakakmu. Jadi panggil aku dengan sebutan yang manis, oke? Itu rayuan kakak tingkat kayaknya. Cih, せめてちゃん付けなど可愛らしく呼んでほしいところです。 Ya, Arata tuh kembali tidur, tapi kayaknya nggak bisa tidur deh ya. Pagi hari, Arata tuh berangkat ke sekolah. Pas keluar kamar, dia lihat Bandri sama Kotono yang pakai seragam magang milik Bandri. Mana menurutmu, Arata? Arata bilang, kita ini saudara, jadi nggak ada bagus-bagusnya. Oke? jawaban yang sangat diplomatis bagi Arata. Mantap. Di sekolah seperti biasa, mereka tuh jadi pusat perhatian. Xiao nanya, kalau orang-orang tahu kita bukan saudara, gimana ya? Arata tuh cuman jawab, jangan bilang keras-keras. Sepulang sekolah, Arata tuh masih kepikiran soal kejadian kemarin. Tapi tiba-tiba Minami muncul. Minami cerita kalau dia dapat libur dari SQ.
Mantap. Baru keluar gerbang langsung digerubuk dong sama cewek-cewek ya kan. Minami ini OP banget gitu kan. Ternyata Minami dulu tuh pernah foto pakai baju cowok dan gantengnya kebangetan banget gitu kan. Tapi saat Arata mau ngajak main, ternyata alas dia tuh dapat libur karena nilainya merah. Ya sebagai kakak yang baik gitu kan, Arata tuh mengajak belajar bareng gitu kan. Tapi bukannya di tempat apa mana gitu kan, malah ke kafe dong. Ke perpus kek atau kemana gitu kek, ke karaoke dong. Duh, 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 duh. Arata tuh ngajarin pelajaran, tapi Minami malah nyanyi dengan semangat. Lagunya tentang dirinya sendiri dong. Keluar karaoke, mereka ketemu gebetan Arata sama pacarnya. Kasihan amat Arata, cinta tertolak dukun bertindak biasanya. Minami tahu Arata sedih. Dia saat di jalan, Arata pun bertanya, bagaimana pendapatmu soal kemarin? Ya, kok Torno tuh, ya Minami bilang, dia lebih mentingin siapa orang tua kandungnya. Ya, itulah yang dipikirin oleh Minami. Dan Minami juga bilang, meskipun sekarang mereka bukan saudara kandung, tapi 15 tahun bersamaan itu adalah harta yang berharga. Dan lalu juga bilang, jangan sedih cuman karena cewek yang kau suka udah punya pacar. Dan Minami Mood mengelus kepala Arata dan bilang, semangat lagi ya, senpai. Dan Arata pun kembali bersemangat. Kemungkinan だからさ、元気出しなよ先輩。 balik ke rumah, Minami tuh ketemu dengan Aoka buat ngembaliin airport yang dia ilangin. Ternyata ada di olahraga kemarin ya kan, ketinggalan, oke? Minami minta maaf dan kasih oleh-oleh. Aoka tuh bilang, Aoka nerima dan bilang, aku terima sogokanmu. Lalu, barang ini kau boleh bawa. Yang penting jangan hilangin lagi. Pada akhirnya, mereka pun berbaikan dan makan bersama. Akhirnya damai walaupun rumah ini chaosnya kayak sinetron banget ya kan. Ya hubungan Cici mantap. もう簡単になくしたりしないこと。わかった？ Episode 3. Arata yang baru aja gosok gigi ya kan, lalu keluar bertemu dengan Kotono. Mereka tuh hanya ngucapin selamat pagi, lalu Kotono tuh langsung pergi. Sehei datang, apa ngelamun seperti ini juga termasuk tahap pubertas. Woi, baru juga muncul malah ngomong kayak gitu. Maksudnya apa ini? Arata terkejut dan manggil nama Sehei. Ya, Sehei tuh marah ya kan dan nyuruh buat ngasih tambahan Chan di belakang. Dan Sehei juga ngucapin selamat pagi. Reaksi Kotono masih tidak biasa. Arta bilang, bukannya kau sudah ngecek tidak ada apa-apa pada dirinya gitu kan. Ya, Sehei jawab iya. Lalu Minami tuh datang main mau pukul aja si Arata. Karena Minami tuh kemarin habis bermain game bertarung sama Arta. Jadi ingin diperagakan gitu kan. Ya, total Arata kalah tuh 15-5. Jadi Arata kalah telak ya kan. Senior kalah telak ya. Sehei bingung dengan kata senpai itu. Tapi Minami bilang, dalam kehidupan sekarang Arata itu adalah seniornya. Gitu ya kan. Ya, saya bilang seharusnya panggilan itu tuh buat usia yang mentalnya lebih tua. Pagi-pagi udah ngerepotin kayak gini, kata Arata. 若いことはいい。朝からなんでこんな目に。 Saat di sekolah, saat di sekolah, di lorong Arata nih ngelihat Lala. Yaitu adalah nama gebetan Arata yang udah punya pacar. Tiba-tiba tuh ada yang bilang suka dan ternyata itu adalah Aoka yang baru saja datang. Maksud Aoka tuh adalah kenapa tidak bilang gitu ke Lala. Ya Arata ngeles ya kan, mana mungkin. Lagian dia tuh udah punya pacar. Ya udah punya pacar masa ditembak. Ya udah pasti ditolak lah Cici. Aoka nih dipanggil sama temennya. Ya Aoka langsung datang. Lalu Aoka cerita kalau besok dia mau ke taman laut with me. Arata nganggep kalau Aoka tuh selalu dikelilingi oleh orang-orang. Ya karena dia tuh sangat populer banget rasa. Arata pingin ngasih tahu sifat asli dari Aoka. Tapi mungkin itu akan ngebuat nyawa Arata jadi taruhannya. Lanjut ke Aoka sama teman-temannya yang bilang kalau tampang Arata tuh juga bagus. Walaupun bagusan si Sion. Buset, itu nusuk banget neng ngomongannya. Lalu semuanya tuh pada nanya apakah Arata udah punya pacar. Kalau belum dia tuh mau nembak Arata. Ya Aoka tuh langsung bilang semua kejelekan si Arata. Tapi dibilang kejelekan kayaknya sih bukan ya kan. Tapi setelah bicara itu tiba-tiba pipinya Aoka sama telinga tuh jadi merah ya kan. Aduh ya Allah. Omongan sama hati kayaknya beda banget ini ya. Namanya juga perasaan hati. Apa hati yang disembunyiin? Lanjut, besoknya mereka semua tuh pergi ke laut with me ya kan. Ya taman hiburan karena buat perayaan ulang tahun si Kotono.
Bukan Kotono yang semangat, malah Aoka sama Minami yang semangat. Bandri ngingetin kalau ini tuh buat Kotono, bukan buat mereka. Tapi mereka berdua nggak denger ya kan, malah udah Minami tuh udah lapar gitu. Ya pada akhirnya Bandri itu ngajak Arata buat beli makanan. Saat Arata sama Bandri udah kembali, mereka berlima tuh malah menghilang ya kan. Mengharapkan mereka anteng tuh kayaknya nggak mungkin, kata si Arata. Ya Arata sudah nelpon tapi nggak ada jawaban. Pada akhirnya malah Bandri ngajak kencan Arata. Badri bilang, udah nanti aja, nanti juga ketemu kalau rutenya sama. Dan nasib makanan itu dimakan sama Arata semua yang udah bikin perutnya sangat-sangat kembung ya kan. Ya Bandri bisik ke Arata, rasanya di dekat siku kananku ada sentuhan yang sangat lembut. Arata bilang, sengaja ya. Bandri bilang, tidak sengaja. とっても柔らかい感触か。 Bandri juga terkadang tuh kelepasan. Apakah terlalu mendebarkan untuk adik perjagaku? Kata Bandri. Woi, apaan sih? Kuat iman Arata ya. Arata harus kuat iman ya kan. Wajah Arata tuh tiba-tiba merah dan bilang, ini ya boy. Gak tahu gawat sekali. Ya jalan bareng sama gadis cantik seperti Bandri dan jadi pusat perhatian itu kapan lagi ya kan. Semua perhatian hanya pada Bandri. Bandri bilang kalau di rumah dia akan memberikan Arata menyentuhkannya sedikit. Arata bilang jangan menjahiliku lagi. Bandri bilang manis sekali ini. Woi, walaci. Walaupun bersenang-senang. Ya, walaupun Arata sempat jatuh saat naik tangga ya. Karena ngelamunin Bandri gitu kan. Arata, kamu ngelamunin apa itu? Wah, bahaya banget ya kan. Ya pada akhirnya semuanya tuh bersenang-senang. Sampai ditelepon enggak ada yang nyaut sama sekali. Ya kan, mantap. Oke, kita ganti ke mereka berlima ya kan. Sion tuh ngasih tahu kalau Bandri sama Arata tuh ada di taman petualangan. Jadi enggak bisa bertemu di rute. Ya, Aoka bilang, ya udah biasa ya kan. Pasti Bandri tuh ngajak kencan Arata ya kan. Kok bisa tahu ya kan? Ya hubungan udah 15 tahun ya kan. Nggak sia-sia kayaknya dimanfaatin sama Aoka nih. Padahal kesini buat Kotono malah ditinggal, kata Aoka. Lalu Seibu bilang bukannya kita yang pergi tanpa arah yang jelas. Yap, nilai 100 untuk Seiha gitu kan. Ya intinya bintang kali ini tuh adalah Kotono. Jadi mari kita naik wahana yang Kotono mau, kata Minami. Gantian ke Arata sama Bandri yang sedang istirahat dan makan karena Bandri itu kelaparan. Arata mau coba telepon tapi Bandri bilang enggak apa-apa. Jika tidak ada yang telepon berarti mereka tuh baik-baik saja. Arata juga masih cemas akan hal itu. Setelah diumumkan jika tidak ada hubungan darah, Bandri malah ngelus kepala Arata dan bilang, aurnya seperti adik beneran. Lagian, Bandri adalah putri sulung dan dia sudah memutuskan akan dia jaga mereka. Jadi jangan khawatir, Arata, kata Bandri. Bagi Arata, Bandri adalah kakak yang berharga. Lalu ada anak kecil yang tiba-tiba tuh beralih bawa minuman. Malah kesandung dan minumannya tuh terbang ke arah Bandri. Untung saja si adik Arata tuh langsung menghalanginya dan ngebuat Arata tuh basah. Anak kecil itu minta maaf. Yang Arata bilang enggak apa-apa dan tanya keadaannya gitu kan. Lalu Bandri tuh ngelap Arata. Arata bilang, aku juga akan menjagamu. Aku akan menjagamu karena aku ini adikmu, karena aku ini adikmu. Kak Tontak, perkataan Arata itu membuat Bandri senang dan nganggap kalau Arata sudah dewasa. 守るよ弟だから。 Untungnya mereka tuh ketemu sama orang 5 aneh ini kembali gitu kan. Ya udah dicari-cari untungnya kembali. Mantap. Ya mereka tuh pergi ke wahana selanjutnya. Lalu Bandri bilang, bolehkah megang tangan Arata? Arata bilang, kenapa? Karena aku ini adalah kakakmu. Bandri langsung megang tangan Arata dan berlari. お姉ちゃんなんだから。 Hari itu sudah malam. Ya mereka tuh waktunya istirahat ya kan. Sion, Arata sama Kotono pergi ke kamar mandi sebentar. Karena 3 orang itu sudah pergi, ini waktunya yang pas buat Sehai ngomong tentang kejadian di kamar mandi. Yang itu ngebuat semuanya terkejut. Sehai nyeritain semuanya termasuk Sehai yang sudah ngecek Arata juga yang kemarin saat dia duduk di atas Arata. Dengan kata lain ya kan, tindakan Kotono ini adalah impulsif sepihak dari Kotono sendiri. Jadi mereka tuh harus bisa jaga rahasia ini agar enggak memperburuk keadaan. Ya, Aoka juga bilang kalau Kotono juga udah ngelakain saat di ruang permainan. Ya, pusing-pusing dah tuh mereka ya kan. Tapi karena tidak ada hubungan darah, membuat dorongan perasaan yang udah lama Kotono pendam jadi makin meledak-meledak. Bandri mencoba nenangin, dia juga udah bicara sama ayah mereka. Tapi juga butuh waktu buat menerimanya. Pada dasarnya mereka tuh adalah anak yatim piatu yang diadopsi.
Jadi mereka tuh sudah tidak punya orang tua. Mending kita awasi dulu Kotono. Lagian Arata juga tidak punya niat kayak gitu, kata Bandri. Oh, karena kita adalah saudara. Lalu Sion dan Arata tuh sama Kotono juga udah balik ya kan. Lalu Sion tanya sedang apa? Bandri jawab sedang nentuin rute wahana selanjutnya. Lanjut ke bagian akhir ya kan. Ya, bagian souvenir. Ya, walaupun melelahkan bagi Arata, mungkin ini ada cobaan yang harus dicobain. Lalu setelah diberitahu bahwa mereka bukan saudara, nyatanya mereka tuh masih berhubungan baik. Dan lalu kembang api pun dinyalakan dan memeriahkan keadaan suasana langit malam yang indah dan semuanya bahagia. 何も変わらないよ俺たちは Saat di toko souvenir, Arata nih hanya di luar dan nunggu. Malah ada yang Lala sama pacaran dong lewat dong. Tapi untungnya itu enggak Lala yang asli. Oka datang dan tanya, sedang apa kau sendirian di sini? Ya, Arata bilang enggak tertarik dengan souvenir. Ya, pada akhirnya mereka berdua nih keluar sebentar. Oka bilang, justru punya hobi ngoleksi bisa bikin lihat orang menarik. Kalau begitu tinggal beli saja kan, jawab Arata. Ada yang ingin aku obrolkan denganmu. Ya, Arata tuh langsung berbalik dan ngelihat Aoka. Meskipun 3 hari lalu kita tuh masih anak kembar, Arata bilang, kita ini tetap anak kembar kok. Kita seperti punya telepati karena sudah tumbuh bersama sejak di dalam perut. Sering jadi alasan kalau kita tuh satu pemikiran. Main Switch saja sudah sering sampai 10 kali berturut-turut, kata Aoka. Itu tidak masalah, bukan? Kata Arata. Lalu, tiba-tiba Aoka nih bilang, suka. Ya, Arata bingung. Apa sih maksud dari perkataan suka itu yang dilontarkan oleh Aoka? Walah, Cik, makin rumit aja nih hubungan sok. Episode 4. Masih bersama Arata dan Aoka yang tiba-tiba Aoka tuh bilang suka. Ternyata maksud Aoka itu suka dengan mereka yang masih jadi anak kembar. Dan jangan salah paham, oke Ci? Di sekolah, Arata sama Sion yang sedang membahas saudaranya. Ya, mereka ya secara mereka nih bilang ya kan. Sekarang mereka tuh hanya teman dekat dan bukan saudara lagi. Jadi mungkin Arta bisa berharap akan ada terjadi komedi romantis. Ya, kalau Sion enggak deh. Soalnya dia tuh udah punya pacar, yaitu Yu. ラブコメね Besoknya di ruang latihan, Arata yang sedang latihan, lalu tuh Minami juga datang buat latihan rutin saja. やっぱ日曜の朝は緊 Lalu kita dibawa flashback bentar saat di taman hiburan. Ternyata Minami tuh dengar saat Oka bilang suka. Tapi enggak sampai tuntas ya. Minami udah pergi dulu karena terkejut-kejut. Kembali ke masa sekarang. Minami mau tanya tentang hal itu. Akan tetapi kayaknya enggak bisa. Dia tuh hanya tanya tentang keadaan Oka sama Arta sekarang. Ya tentang hubungan lah ya. Ya Arta jawab mereka baik-baik saja. Walaupun sempat tidak bicara beberapa hari. Arata nyuruh Minami buat jaga kesehatan karena kompetisi olahraga nasional akan dimulai sebentar lagi. Arata yang mau mandi tuh kepikiran tentang Minami. Saat kebuka pintu, ternyata ada Seha yang mau mandi. Arata tuh bilang, kenapa nggak dikunci pintunya, woi? Ya, Seha jawab, meski aku tuh nggak nonton anime atau manga, ini kayak kebetulan ala komedi romantis. Kenapa nyasar jalan jauh banget tuh, Cik? Ya, walaupun ini bukan yang pertama kali, seharusnya Arata tuh bilang, tolong jangan lupa kunci pintunya, saudariku. Ya, pada akhirnya Seha itu lanjut mandi ya kan, dan Arata tuh lanjut latihan otot. Lanjut ya kan, saat Arata ada di kamar, tiba-tiba Bandri tuh masuk dan langsung ngajak kencan aja. Ya, walaupun agak kesel ya Arata. Ya, pada akhirnya mereka tuh pergi ke toko handphone. Ya, Arata tuh dia juga pingin ganti handphone gitu kan. Jadi nggak masalah. Lalu Bandri tuh rangkul Arata dan bilang kalau kencan itu sebaiknya kita makan malam dan dilanjut dengan sekalian menginap hotel. Lalu Arata terkejut dan bilang, aku ini adikmu, woi. Akhirnya mereka tuh masuk ke dalam dan Arata bingung kenapa tiba-tiba Badri tuh ngajak kencan. Dan mesti ini tuh punya alasan tapi nggak mau berpikir keras Aratanya, woi. Ya, Arata tuh milih HP dengan cepat, bahkan nggak peduli desainnya kayak gimana. Bandri bilang milih HP tuh udah kayak milih pasangan. Lalu HP-nya pun datang dan Mbak Pelayan bilang apakah mau diskon pasangan. Itu akan mengurangi biaya cicilan per bulan. Arata mau bilang tidak, tapi Bandri main nebok aja dan bilang ya kan, gagahnya bilang tidak perlu. 恋人じゃ Ya, setelah keluar pun mereka membeli es krim dan mengingatkan kejadian masa lalu di mana Minami tuh makan es krim milik Kotono dan Kotono nggak berani bilang kalau es krim itu miliknya.
Aoka pada akhirnya yang bilang, tapi setiap Kotono sedih, dia akan ngumpet di balik lemari. Ternyata Bandri itu takut sama hantu. Kenapa takut sama hantu anjing? Kukira enggak ada takut-takutnya nih orang, ternyata takut sama hal yang enggak kasat mata anjay. Ya, kenangan ini adalah hal yang berharga juga bagi Bandri. Bandri tanya, bagaimana kabar Arata akhir-akhir ini? Ya, Arata jawab, dia menerima kenyataan kalau wajahnya ini bukan warisan dari bapaknya. Kalau kau punya kekhawatiran, kau bisa bilang padaku, kata Bandri. Lalu, Kotono tuh yang sedang di kamarnya tuh ngeliat foto kemarin saat di taman. Lalu ada juga pesan dari Bandri yang foto bersama Arata yang sedang makan es krim tadi. Kotono harap dia juga bisa pergi bareng Arata. Tapi pikirannya itu hilang dan Kotono lanjut fokus belajar lagi karena bentar lagi mau masuk SMA ya. Balik ke Bandri dan Arata. Bandri itu izin pamit dulu karena ada urusan. Ya Arata bilang sebaiknya kau cepat-cepat punya pacar sana. Saat udah di luar, Bandri nelpon Minami dan bilang bahwa kejadian itu enggak mungkin ya kan. Karena yang dilihat Minami atau yang didengar Minami itu mungkin salah dengar. Ya semoga aja begitu. Lalu Minami nih ngirim pesan yang isinya tuh mustahil Aoka ngatain cinta ke Arata. Dan bukan yang ngirim ke Bandri, malah kirim ke grup 5 saudarinya. Dan langsung ditariklah sama Minami. Minami harap enggak ada yang lihat pesannya itu. Dan lalu Aoka tuh masuk buat mandi juga. Ya panik gak tuh ya kan. Ternyata pesan itu sudah dilihat sama Kotono. Anjay, tipe-tipe fast respon ini mah ya. Episode 5. Kali ini kita dibuka dengan semua keluarga Seunji yang lagi makan bareng. Akan tetapi, Arata tuh malah kepikiran tentang kakaknya, yaitu adalah Seiha. Yang belakangan ini tuh kelihatan aneh dan diam terus. Kayak sedang mikirin keras gitu kan. Mikirin apa tuh? Pas mereka berdua ketemu di lantai atas, Arata tuh langsung nanya, kalau ada apa-apa cerita aja. Aku ini adalah adikmu. Seiha pun jawab, jadi ini ya yang namanya mengikuti arus. Kok kayaknya ini kayak drama Korea aja ini ya. Drama Korea ini lebih mirip drama dosa versi Jepang anjir ya. Lalu tiba-tiba tuh Arata digajak main game Twister ya. Kalian nggak salah dengar kok, Twister. Arata bilang, apa kau salah beli di Amazon gitu kan? Ya saya jawab, bukan ini eksperimen cinta gitu kan. Dan katanya waktu ke kamar Arata kemarin tuh gejolak masa mudanya tuh sedikit naik. Gejolak apa? Ada-ada aja nih gejolak-gejolaknya anjay. Ya, Sehat tuh lagi galau. Dia tuh bingung. Ini rasa sayang kakak adik atau lebih gitu kan. Makanya dia tuh coba main Twister biar memastikan rasa ini. Rasa strawberry, coklat atau mangga gitu anjay. Rasa apa sih saya yang kamu mau coba? Ya, mereka pun bermain. Tapi posisi badan mereka makin gak karuan. Arata mana harus naruh kaki kanannya di warna biru. Tapi tempatnya itu enggak aman banget untuk jantung. Kena mental lihat posisi Sehai bro. Sehai ini mulai ceramah. Cinta ya enggak mulai sih. Dari awal udah mulai ceramah dia tentang biologis dan alkemis. Gue bingung bro. Ya cinta itu nikmat di awal aja. Lalu 3 bulan kemudian itu akan flat. Atau ya bisa aja hancur. Katanya dia masih belum paham tentang cinta. Dan itu ganggu dia buat fokus masuk ujian sekolah. Jadi saya tuh mau mastiin perasaannya biar dia tuh bisa fokus untuk kuliah ya. Pas Arata lagi berpikir keras, saya ini malah jatuh ke tubuh Arata. Dan yang jatuh dulu pantatnya anjay, mantap. Kamu bisa jatuh ke samping kan karena kata Arata. Ya, saya minta maaf udah nggak bisa karena udah batas otot ini bro ya. Tapi tenang, akhirnya tuh saya juga selesai eksperimennya. Dia tuh pamit dan bilang terima kasih. ありがとう。 Tapi belum selesai bro, karena Aoka nih masuk ruangan dan ngajak bermain game. Arata tuh langsung trauma ya kan, karena setiap dia menang Aoka bakal ngehuluk dan bikin wasting session ya, atau mengunci pergerakan Arata dengan trauma-trauma ya. Di awal Aoka tuh menang terus, gerakannya pun udah kayak pemain senam aerobik di pagi hari. Gerak terus itu tangan aja gak bisa diem banget. Gerakannya aktif banget sampai lantainya geter itu kayak ya, geter-geter gitu. Bener. Tapi Arata tuh mulai bangkit dan menang. Aoka tuh malah ngunci tubuh Arata. Padahal tadi pamitnya tuh ke kamar mandi, malah ngunci kepala Arata dong ya kan. Dan hingga posisi mereka pun jadi seperti ini. Dan Arata tuh udah menyerah, akan tetapi kunciannya tuh enggak lepas-lepas juga dong anjay. Malah semakin kuat, mantap. Lalu Arata tuh nyentuh tangan Aoka dan membalikan keadaan hingga posisi yang akhirnya tuh jadi seperti ini. Sudah aku bilang bukan itu sakit. Apakah kau bisa berhenti? Ya, Arata sedikit merasa bersalah karena dia terlalu menghantam dengan keras. Padahal ya ini adalah kenakalan
kakak adik ya. Oka pun akhirnya nyerah dan pipinya tuh merah dan terus bilang, kau ini udah jadi pria ya. Pria ya, Rata tuh emang pria ya anjay. Kamu ini cih. 男になったんだね。 Ya Aoka tuh kabur sambil malu-malu. Rata masih bingung. Gue barusan digoda atau ini cuma sparring antar saudara gitu kan? Atau mau kita gelut lagi aja, gelut lagi juga enak kok ini, ayo. 次は手加減。 Ya, Arata tuh gak mau berpikir keras di sini, bro. Pas Arata matiin lampu dan udah pergi, ternyata dari balik lemari, Kotono pun keluar. Ternyata Kotono melihat dan mendengar hal yang terjadi di ruang permainan ini. Ya, keluarga si Yunji tuh punya satu kamar, satu ruangan besar yang isinya tuh cuman untuk bermain game. Ya, itu ya. Emang sugih banda itu ya. Lanjut ke besok malamnya, ya kan. Arata ngobrol sama ayahnya dan kasih oleh-oleh. Ayahnya tanya, udah punya pacar? Seperti ekspresinya belum ya kan. Arata jawab belum. Tapi dari wajahnya Arata juga mikir sebenarnya apa sih hidup ini. Wajai. Sementara itu 5 saudaranya tuh lagi nonton film romantis bareng, bahas tentang pernikahan dan siapa yang bakal nembak duluan. Mana sih bagaimana cara menembak yang romantis? Ya, Minami bilang yang penting itu siapa yang menembak, bro, bukan di mana tempat kalian ditembak. Oh anjay. にされるかだよね。 Lalu saat mereka udah pergi dan bubar ya kan mau ke kamar tidur, Kotono pun ngomong, aku menyukai Kak Arata bukan sebagai kakak, tapi sebagai pria. Aku ingin menikahi Kak Arata. Jadi sekarang kita semua ini adalah rival itu. Balik aja ke Muntun sana. Woi Kotono, tenang bro, jangan kamu gas, julkam. Kalem bro, kalem, oke? 原田お兄ちゃんが好き。 Kembali ke Arata dan ayahnya. Ayahnya tuh bilang, kenapa pilih kembali ke Arata dan ayahnya? Ya, Arata bilang, kenapa kau memilih ibu? Ya, kenapa pilih ibumu? Awalnya karena paras, tapi lama-kelamaan bukan itu yang terpenting. Arata pun menegaskan, aku bangga jadi putra sulung keluarga Shunji. Aku akan melindungi mereka semua. Lalu, soal persoalan rumah, serahkan saja semuanya padaku. Pada akhirnya, Arata pun keluar dari ruangan. Dan di sini kita dilihatin bahwa sejak dulu ayahnya Arata tuh sudah memilih Arata dan itu. Lalu kita diberitahu nama sebenar dari ibunya Arata, yaitu adalah Chihiro. 違っていなかったら千尋。 Lalu di akhir kita dibawa ke masa lalu atau ke masa depan ini. Tiba-tiba ada anak kecil yang lagi main dan bertemu ayahnya yang mirip banget dengan Arata. Anak kecil itu bernama Chihiro. Dan dia memanggil seseorang, yaitu dengan sebutan Mama. Jangan bilang plot twist lagi nih anime. Tenang aja, plot twistnya tuh baru aja pemanasan. Tunggu sampai semua saudara-saudara ini ngeluarin kartu as mereka. Pasti plot twistnya bakal tambah banyak lagi, bro. Episode 6. Di awal kita dilihatin Arata yang baru aja selesai jogging, lalu bertemu sama Minami yang mau berangkat ke sekolah karena ada latihan buat tenis, Rek. Di sini Minami tuh lagi banyak mikirin ya kan, terutama pernyataan Kotono yang ngejutin kemarin malam. Arata tanya, apa kau sedang banyak pikiran? Kotono jawab tidak. Jangan jadi sampai jumpa ke Arata dan langsung pergilah itu si Kotono. Akan tetapi gerak-geriknya itu sangat mencurigakan bagi Arata. Di dalam rumah Bandri yang baru aja ngasih makan si Vel. Ya, di sini Bandri tuh marah karena si Vel dia tuh makan terus, bahkan tidak mau ikut Arata untuk jogging gitu kan. Bahkan kena marah juga sama Arata. Arata tuh bilang, kau tidak jogging tapi malah makan. Bandri bilang, apakah harus dikurangi jatah makannya? Vel yang denger itu tuh langsung gigit Arata ya kan. Jon yang baru aja bangun nih ditanyain oleh Bandri, kau mau makan apa nanti? Tapi jamnya itu udah nggak sempet ya kan. Ya Jon bilang nggak apa-apa, aku juga bukan anak kecil lagi. Yang perlu dikhawatirkan itu adalah Arata yang setelah digigit oleh Vel. Minami yang sedang latihan di klub tenisnya. Minami itu adalah salah satu andalan di klub tenisnya. Lalu Minami juga ngajak tanding seniornya, yang kalah tuh harus menaktir minum. Ya jelas lah Minami yang menang. Ya begitulah ya, namanya juga senior gitu kan. Nama seniornya itu adalah Nao. Nao kagum dengan Minami. Saat awal masuk dulu dia kira Minami sombong. Akan tetapi kerja keras Minami itu enggak pernah main-main. Dan semoga Minami itu bisa sukses lebih dari sekarang. Karena tujuan utama kita adalah memenangkan kejuaraan nasional. 今のめっちゃ青春って感じでしたね。 Lalu Minami juga dengar kalau Nao gagal mendapatkan beasiswa.
Jadi, Nao tidak akan lanjut bermain tenis saat lulus. Minami juga teringat masa lalu saat pertama kali bertemu dengan Nao. Minami kagum sekali dengan Nao yang selalu optimis. Minami akan bertekad untuk membuatnya tenang. Saat di rumah, bibi di rumah tuh memberitahu Arata sesuatu tentang keadaan Minami. Ternyata kaki Minami ini cedera. Jadi Arata mutusin buat jadi pengawas Minami saat latihan. Bahkan Arata tuh membantu meriliskan kaki Minami agar tidak kram ataupun sakit. Di sisi lain, Aoka yang masih mikir tentang kejadian kemarin. Dimana Kotono bilang kalau dia mau menikahi Arata. Tapi menurut saya, Kotono tuh serius dengan perkataannya. Terlebih lagi, Kotono yang biasanya terdiam itu mengucapkan dengan nada yang sangat lantang. Arata membantu pemanasan Minami dengan baik. Tapi pikirannya itu mulai kemana-mana. Tapi udah sadar lagi kan si anak ini kan. Ya, Arata tanya tentang pertandingannya. Minami jawab, semuanya menantikan pertandinganku. Dan akan kubuat semuanya menjadi bagus. Aku pasti akan menang demi orang itu. Lalu, waktunya Arata yang dibantu oleh Minami. Dan bantu pemanasannya tuh malah ada yang nempel dari belakang. Kira-kira apaan tuh? ってくれ Saat udah selesai latihan, Arata ketemu Kotono dan keadaan tuh masih tangguh banget. Arata bilang habis mandi kalau udah tuh cepet tidur agar tidak kedinginan. Kotono yang tanya apakah ada hal aneh, Arata bingung mau jawab apa. Ya Arata jawab tidak ada, tapi kayaknya ada yang aneh dengan Kotono. Kotono langsung cabut dong setelah Arata bilang kayak gitu. Lalu hari pertandingan pun sudah dimulai. Minami tampil dengan gemilang, bahkan banyak pujian dari para penonton. Tapi buat sampai di titik ini tidaklah mudah bagi Minami. Awalnya dia benci dengan tenis, tapi semenjak bertemu dengan Nao, Minami akan berusaha agar dia tidak akan kalah. Pada akhirnya Minami pun masuk final, akan tetapi kaki Minami yang tidak baik-baik saja dan itu disadari oleh Nao. Di rumah semuanya tuh ngucapin selamat buat masuk finalnya. Arta juga membantu Minami lagi untuk membuat kakinya lebih rileks atau agar mengurangi resiko terjadinya cedera. Paginya Bandri udah makan dan Arata baru aja selesai latihan. Arata juga nyindir, kan sereal saja emang cukup. Bandri jawab, cewek itu diet sepanjang tahun. Ya padahal enggak kelihatan gendut, kata Arata. Baru pagi-pagi Bandri tuh udah ngegoda Arata dengan bilang, kalau gemuk kan tolong ajari aku fitness, pelatih Arata. Kayaknya hidup nih orang kesenangan ya kan, atau malah kesengsaraan gitu kan. Bilang aja kau iri kan. Enggak lah, gua mah kagak iri bro ya, tapi sangat iri wala cici. Lalu Seha datang dengan tanya apakah Minami apa ada atau tidak. Oka Kotono juga datang. Mereka ditanyain tapi mereka juga tidak lihat Minami. Yon juga datang dan bilang tidak ada. Padahal sepatu tenis tuh masih ada di teras. Apakah Minami tidak ada di rumah? Dan apa yang terjadi pada Minami? ちょっと待てよ